Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara Jamdatun, Dr. R. Narendra Jatna, sahabat sekaligus teman berdiskusi dari waktu ke waktu, dan seluruh jajaran yang hari ini, terima kasih, kita mengapresiasi karena hadir dengan 32 orang yang mendampingi dan sejuk lembut lihatnya. Biasanya kita kalau lihat pakaian jaksa kita agak serem. Hari ini sejuk dia. Gitu. Terima kasih. Saya membaca dan mendengarkan paparannya dengan sangat baik dan mudah dicerna. Kita paham apa masalahnya dan bagaimana target ke depan. Dan karena itu terlihat ini memang sajian seorang akademik juga, jadi mudah kita membaca. Saya apresiasi ini. Nah, yang kedua, Pak Jamdatun, saya sampaikan selamat juga ya, karena kami membaca berita, jadi PLT Jambin ya, Jaksa Agung Muda, mudah-mudahan permanen, supaya kelemahan-kelemahan yang disajikan tadi itu bisalah dibina oleh beliau ini. Iya. Iya. Karena pembinaan ini penting sekali saya kira juga untuk melengkapi ini. Nah, yang kedua, Saudara Jamdatun ya, tadi pimpinan menyampaikan kita akan terus rapat kerja ini setidak-tidaknya kalau mengikuti presentasi ini RPJMN 2025-2029, maka setidaknya kita akan rapat 5 tahun ini sampai dengan teman-teman atau kami ini akan mengakhirinya 5 tahun yang akan datang. Saya ingin mengikuti pola Presiden Prabowo yang membuat RPJMN ini, maka raker kita hari ini juga saya ingin ini terjadi dalam konteks kesinambungan. Sehingga check and balances tadi yang dibuka oleh Saudara Jamdatun, saya hormati itu, maka agar pengawasan kita berkesinambungan 5 tahun ke depan, sesuai RPJMN 2025-2029, dan terukur. Maka, terukur dalam artian saling memberi koreksi dan memberi ide dan informasi. Saya ingin meminta Saudara Jamdatun melengkapi data yang disajikan ini sangat lengkap, tapi sangat makro. Sangat makro. Karena itu nanti selepas ini atas izin pimpinan, Jamdatun akan mengirimkan secara tertulis kepada kita data ini lebih detail. Misal, data penanganan perkara Datun periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 ini cukup banyak. Kejaksaan Agung dan Gabungan Kejati. Bidang hukum perdata, litigasi, sekian, dan seterusnya. Kita ingin ini detail. Kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia yang gabungan itu yang mana saja berapa, dan diturunkan lagi ke kejari-kejari. Saya tahu juga kalau kita turun ke daerah, teman-teman di Kejaksaan Negeri pun memberikan legal opini, memberikan pendampingan, dan seterusnya. Dari situ mungkin akan terlihat sebarannya pemerintahan kita ini, mana yang paling banyak membutuhkan pendampingan dari kita. Sehingga dengan demikian kami bisa mengawasinya, paling tidak per dapil lah. Misal kalau saya tanyakan, Pak, di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kira-kira seperti apa ini? Kan gitu. Dan kawan-kawan misalnya dari Maluku Utara, dari NTT, dan seterusnya akan terlihat ini. Dengan demikian, maka utuh ini. Utuh sekali. Nah, jadi karena itu, mohon nanti kalau berkenan, dan saya kira kita akan sangat baik. Misalnya ya, bantuan hukum litigasi 1015 perkara. Apa aja itu ya? Perkara kecil, ringan, sedang atau besar ini, dan seterusnya. Atau pakai data lagi, kalau kita sebutkan lagi, kalau kita teken SKK, surat kuasa khusus, yang diterima oleh teman-teman, baik di Kejari, Kejati, atau Kejaksaan Agung, dapat PNBP enggak?
Berapa PNBP-nya untuk dapat itu? Dengan begitu kelihatan sekali kerja Jamdatun yang sangat sunyi, tapi tadi disebutkan angka-angka yang, dan saya setuju itu memang sebaiknya pencegahan inilah yang lebih dahulu dan Anda paling depan. Juga bisa dijelaskan misalnya detail lagi legal opinion. Rata-rata kan legal opinion kita buat disclaimer. Legal opinion ini hanya berlaku untuk ini, dan tidak dapat digunakan untuk para pihak yang berperkara, dan seterusnya. Kan begitu ya, jadi sekedar informasi dia. Tapi sangat menolong untuk relnya begitu. Nah, sekali lagi Pak Saudara Jamdatun, jika data ini lebih detail, saya kira akan bagus sekali, kita akan punya gambaran yang cukup untuk menggambarkan 5 tahun nanti ke depan ini. Berkenaan dengan itu, mohon izin ini. Jika diperkenankan, karena ini seingat saya, dan kita diskusi agak detail by data, ini baru sekali ini Jamdatun datanya lengkap sekali, atas seizin pimpinan, saya minta juga secara tertulis 5 tahun terakhir yang kemarin, RPJMN yang 2020 ke 2024. Nah, dari situ nanti kita akan paham 5 tahun yang lalu seperti ini, 5 tahun ke depan akan seperti ini, maka kami di sini akan memberi dukungan penuh kepada Jamdatun. Anggarannya lebih tepat di mana, tadi kan diminta juga anggaran, upgrade tentang pengetahuan, dan seterusnya. Pakai apa? Ya pakai data gitu. Dan saya yakin datanya cukup lengkap, dan tentu kita bisa mengapresiasi kawan-kawan jaksa pengacara negara ini kalau di daerah kan keren itu dia. Tapi biasanya juga paling dapat 2 surat kuasa, begitu, sehingga minta anggaran juga 7 juta setahun gitu. Apakah anggaran 7 juta setahun itu cukup? Karena memang kita dapat kalau teken surat kuasa, dapat biayanya untuk menjadi PNBP sekaligus biaya operasional. Nah, ini akan menggambarkan betapa negara punya jaksa pengacara negara yang mendampingi baik sebelum kasus maupun ketika pendampingan. Tadi Bang Beni menyampaikan misalnya kalau perampasan aset ini yang sekarang diambilin semua, pasti akan ada perlawanan dan Anda yang akan maju di depan gitu. Jadi sekali lagi by data dan sekaligus plus budgetnya. Dari situ saya kira kita Pak Narendra bisa bikin gambaran berapa anggaran kita. Begitu pimpinan yang pertama. Sekaligus saya mengapresiasi ini. Sekarang yang kedua, saya ingin studi kasus ini yang membuat kita agak mengerut dada ini, terutama soal kasus tanah, lebih khusus lagi tanah-tanah ex HGU PTPN. Saya lebih khusus lagi di Sumatera Utara, ex PTPN 2, jumlah tanahnya cukup luas. Kata-kata ex ini menarik ini karena ternyata setelah berakhir HGU-nya, tidak lebih panjang, dan kalau kita berjalan mulai turun dari bandara, Deli Serdang, Kota Medan, Binjai, Langkat, Serge, sebagian disitulah wilayahnya, tanahnya bagus-bagus, tetapi sudah lebih dari 20 tahun HGU ini berakhir, tak kunjung selesai masalahnya. Padahal ini aset negara kan, yang juga teman-teman datang. Nah, pertanyaan saya misalnya Pak Jamdatun, apakah pernah Datun kita memberi legal opini mengatasi masalah ini? Atau kejati kita, atau kajari kita yang ada di situ untuk mengatasi ini? Saya ingin ini PR yang sangat serius di Datun supaya selesai. 20 tahun Mbak, sudah lebih, 2020 itu berakhir, sekarang 2025. Sudah 25 tahun, tidak selesai-selesai ini masalah ini. Nah, saya ingin ini jadi PR-nya Datun secara serius supaya selesai ini. Saat negara membutuhkan tanah yang banyak, ada tanah lahan ex HGU ini terlantar dia. Jadi tidak bisa diapa-apain, sayang sekali. Ada juga perusahaan yang mendapatkan ribuan misalnya hektar, tak mampu dia mengerjakannya. Dibiarkan juga di situ. Ada masyarakat yang sudah tinggal di situ dan nggak bisa dikerjakan. Akhirnya yang terjadi adalah konflik horizontal di bawah. Dan data yang saya terima ini, jumlah masyarakat yang meninggal karena perseteruan tanah yang nggak jelas tadi menjadi sia-sia. Saya kira Datunlah harusnya hadir di sana.
menyelesaikan ini. Kalau boleh pimpinan, ini jadi PR kita dan hari ini meminta kejaksaan lah turun ke sana untuk menyelesaikan ini. Misalnya Binjai, kota Binjai, tidak mungkin tambah lagi wilayahnya, segitu-segitu saja, nggak bisa dia naik. Padahal RT RW-nya berubah, dapat lahannya di sekian kecamatan, kelurahan, tapi kemudian terbengkalai karena status tanah tadi. Misalnya begini, saya terganggu betul. Di kami di sana disebut tanah ex HGU. Yang namanya ex kan telah berakhir. Udahlah, enggak usah pakai ex. Kalau sudah habis, kembali ke negara. Negara menguasai itu dan berikan kepada rakyatnya sesuai dengan aturan main yang ada. Mungkin di situ Datun yang akan memberi legal opini dan cara yang terbaik untuk menyampaikan. Poin saya adalah 25 tahun dia tidak bermanfaat, itu kesalahan rame-rame kita. Kesalahan rame-rame. Nah, saya sekali lagi berharap sekali Datun turun ya. Apakah betul pernah memberi legal opini? Kalau belum silahkan dikeluarkan, kalau belum bagaimana? Nah, karena ini jadi diskusi besar di Sumatera Utara tak kunjung selesai. Misalnya saya minta pendapat begini, diberikan kepada gubernur untuk membagi ke masyarakat, lalu sesuai dengan urut-urutannya, namanya apa ya, hak preferensi lah begitu ya, indikatif begitu. Dia sebut, nah gubernurnya nggak bisa apa-apa, masih untunglah kemarin bisa dibangun satu sport center itu. Yang kalau turun dari bandara itu kelihatan tuh Pak, untuk PON kemarin. Tapi sesudah itu tidak bisa lagi. Nah, kalau mereka membayar, kan sudah X. Dibayar atau tidak Pak? Kalau nggak dibayar, seperti apa? Bukankah itu bukan aset lagi kalau sudah X? Jadi harus dihapus bukukan katanya. Nah kalau hapus buku, langsung dihapus diserahkan ke negara kan berakhir. Kalau saya punya HGU, berakhir 25 tahun, kan kembali ke negara. Begitu kan, dan seterusnya. Mengapa mesti lagi transaksi misalnya? Sekali lagi, masa iya negara tidak bisa menuntaskan 25 tahun kasus ini? Itu saja poin saya. Jadi ini case yang menurut saya penting sekali untuk kita selesaikan, Pak Jamdatun. Jadi anggap saja ini kisahnya crash program, bentuk dan seterusnya turun dan kita selesaikan. Nah, berikutnya yang masih case juga ini ya, yang menurut saya soal seperti ini, bagaimana dengan kalau sudah berakhir haknya, tapi masih ada tumbuhan di atasnya, masih ada gedung-gedung dan aset di atasnya, dan seterusnya. Saya kira ini menyangkut kebutuhan kita bersama. Kalau saya ditanya, kami ingin Sumatera Utara lahan seluas itu, jumlahnya lebih dari 5.873 hektar yang sudah tidak diperpanjang. Itu kalau diberikan dan kemudian dilepas, ini kami bisa membangun rumah sakit, kami bisa membangun sekolah, dan gubernur tentu bisa merancang ini menjadi bagus untuk kita semua. Salah satu contoh yang sudah kami rasakan adalah itu besar sekali, ratusan hektar, Bandara Kuala Namu, itu adalah tanah dari ex HGU PTPN 2 itu. Kalau itu bisa, mengapa yang lain tidak bisa? Dan saya kira mungkin Jamdatun juga waktu itu memberi pendapat tentang itu. Maka bermanfaatlah itu semua bagi kita, dan seperti tadi teman-teman menyampaikan, biarlah Datun di depan menyelesaikan ini, sehingga kami bisa selesaikan. Apalagi, ini di Medan namanya, urusan tanah lebih banyak mafianya. Lebih banyak itu. Dan karena itulah nanti akhirnya yang muncul premanisme, menguasai satu tanah, berkelahi, dan seterusnya. Ini harus segera diakhiri, karena sudah 25 tahun. Jadi, dua saja yang ingin saya sampaikan pimpinan. Terakhir, Datun ini. Kalau ini masukan saja. Datun itu kan mitigasi, mencegah agar tak terjadi atau belum terjadi, dan sudah tadi hasilnya bagus sekali. Ya kalau kira-kira waktu itu saya sampaikan juga, biarlah kita di luar pagar,
jangan sampai masuk ke dalam kamar. Maka ada bara api. Saya meminjam istilah kami lah di Asahan sana. Jauh di mata, dekat di hati. Kan begitu, dilihat boleh, disentuh jangan. Itu menjadi bara apinya Datun supaya tidak beririsan. Agar dengan demikian tuntas. Tapi jadi soal nanti pertanyaan teman-teman tadi. Kalau Kejaksaan Agung punya rumah besar namanya Kejaksaan Agung, kamar-kamarnya banyak. Di antaranya kamar Pitsus, kamar Pidum, kamar Intel, kamar Pitmil, kamar Datun, dan banyak yang lain lagi. Kamar-kamar ini ada sekatnya. Tapi tiap hari berjumpa di ruang tamu bersama. Sehingga pertanyaan tadi, apakah ketika Datun telah memberi legal opini terhadap sebuah proyek, itu kemudian nggak bisa lagi disentuh Pitsus jika ditemukan korupsinya berikutnya? Kan di situ nanti jadi, aduh udah dikasih ini jaminan tiket ke sorga atau tidak ini? Jangan-jangan besok datang lagi ini yang ngambil begitu. Di mana kita meletakkan bara api ini agar betul-betul bertemu di ruang tamu, bersapa setiap waktu, tapi kamarnya berbeda-beda. Terutama kasus-kasus PSN, PSD, yang memang jumlah uangnya triliunan. Itu kan yang mau kita jaga tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin berpesan aja, mitigasi saja. Jangan biarkan kita masuk terlalu jauh. Kaki kanan bolehlah agak masuk di pagar, kaki kiri tetap ditahan. Biarkanlah tetap kata seperti lagu, jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih pimpinan.